Iya. Ya, Uni silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Alhamdulillah pertemuan ini singkat, bagus, sederhana, tapi mudah-mudahan menjadi cikal bakal buat sesuatu yang lebih besar. Seperti itu. Jadi benar, mungkin saya mau sedikit saja cerita tentang kenapa sih kita berada di satu wadah komunitas dengan nama OKOC Kalam. Jadi pada dasarnya kita membicarakan wadah dari yang kita punya ini. Apa manfaatnya? Apa faedahnya buat para pelaku usaha di wilayah kita. Nah, sebenarnya benar seperti Mas Febri bilang ya. Jadi kita ini kalau sendiri, kadang nih ya pelaku usaha itu dia memproduksi produk, sudah harus memarketkan, habis itu bikin surat perizinan, bolak-balik ke sana kemari, itu memang membuat pada akhirnya capek banget ya, mau usaha aja harus segala macam diurus seperti itu. Nah, wadah ini memang wadah OKOC ini berharap sekali bisa merangkul para UMKM yang punya potensi atau teman-teman yang berusaha ingin mempunyai usaha nih gitu kan, tapi apa nih gitu kan, nggak ada bayangan, gambaran. Nah, disinilah wadah komunitas ini merangkul semuanya. Jadi memang wadah ini kita pakai buat sebenarnya pengabdian umat ya, pengabdian umat sebenarnya. Jadi memberikan bimbingan yang sudah mempunyai ilmu, membawa teman-teman yang masih belum, ayo bareng-bareng. Nah, seperti itu. Karena memang sukses itu yang paling bagus adalah sukses secara bersama. Dan itu yang pasti akan bisa menggerakkan roda ekonomi. Nah, tapi terkadang kalau ketika kita jalan sendiri, satu contoh nih, buat jalan sendiri, buat mengurus perizinan atau apa, fasilitas, pada akhirnya kadang kita jadi capek sendiri nih ya ngurusnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan ada wadah ini kita satu contoh seperti fasilitas dari fasilitas untuk perizinan. Dengan adanya fasilitas perizinan ini misalnya OKOC berusaha sekali untuk anggotanya diakomodir bersama. Nah, ini bisa gitu kan. Nah, inilah gunanya untuk wadah. Belum lagi misalnya kita melakukan pelatihan seperti itu. Itu secara garis besar untuk OKOC wadahnya tersebut. Agendanya atau maksudnya targetnya benar seperti yang Mas Febri tadi bilang, kalau misalnya kita cuma kumpul-kumpul akhirnya nggak punya target atau agenda, ya itu sesuatu komunitas yang pada akhirnya cuma kita ngobrol-ngobrol aja. Ya memang kami juga di Lampung, di provinsi itu juga sedang menggodok apa sih yang harus kita kerjakan bersama-sama dengan kabupaten misalnya ya. Jadi secara di provinsi pada akhirnya kita akan mendekati dinas. Dinas ini fasilitasnya apa? Bisa memarketkan, menjadi market dari produk UKM. Habis itu fasilitas untuk perizinan dari OKOC misalnya kami minta dong ada kuota berapa. Nah, itu yang bisa kita bantu di wilayah, teman-teman bisa melakukan pembimbingan. Nah, intinya untuk OKOC Kalam seperti itu. Nah, terus bergabung dengan para Minela, benar, itu benar sekali. Seperti Bu Ser bilang gitu ya, harus dikombin, benar. Kenapa? Untuk proses pendataan saja itu benar-benar bolak-balik tuh ya, kalau nggak dibantu oleh para milenial ini,
Aduh, benar. Saya sendiri juga iya gitu loh, sampai ke tahap mana sudah nggak konsentrasi lagi seperti itu. Memang harus kita combine Pak Febri, Mbak Ida, dan teman-teman yang lain. Nah, itulah bimbingan seperti itu. Nah, dari OKOC-nya sendiri, dari pusat, kebetulan besok tanggal 23 juga kami sudah meminta ke pusat untuk memberikan pelatihan yang sifatnya target dan sasaran daripada sampai mereka akan melakukan pelatihan yang sifatnya dari mulai pendaftaran sampai ke akhir, pada akhirnya itu ada 7 step, yang belakang adalah permodalan. Nah, itulah yang akan diajarkan sampai membuat laporan keuangan. Nah, dengan kondisi 1 sampai 6 ini, ketika semua tahap ini sudah dilalui, inilah yang diharapkan satu UKM itu bila menerapkan, dia akan bisa jadi naik kelas seperti itu. Dia sudah berizin, dia sudah ada bimbingan dalam membuat produknya lebih bagus, seperti mulai dari packaging, penanganan produk, seperti itu. Balik nanti akhirnya laporan keuangan, karena banyak dari kita-kita ini antara pelaku usaha, apalagi mama ya, antara uang dapur sama uang produk itu nyampur, sudah akhirnya nggak kelihatan balik lagi gitu loh, wah ini usaha saya gagal, padahal enggak. Nah, ini diajarkan semua dari OKOC, ini diajarkan bertahap-tahap. Besok itu mungkin kita secara garis besar, sampai nanti di OKOC sendiri itu nanti kita bisa minta pelatihan seperti bahkan untuk bimbingan halal. Ada OKOC halal, mereka punya di Jakarta itu mereka welcome sekali. Misalnya kita nih dari semua kabupaten, kita nih nggak paham nih untuk halal tuh seperti apa gitu, walaupun dipermudah, tapi kan ada sisi-sisi yang harus dipelajari seperti itu kan, nggak mungkin kita cuma sekedar itu saja. Nah, dari OKOC Indonesia itu mereka akan mendelegasikan OKOC halalnya yang akan turun langsung. Sama satu lagi, dengan wadah OKOC yang ada, seperti jadi marketplace. Marketplace-nya itu apa? Mereka di OKOC ini ada international market. Jadi dia seperti kayak kalau kita bilang kayak warung lah ya, tapi kalau untuk masuknya seperti Mbak Ida bilang, harus sudah benar-benar mereka punya link ke luar, itu juga antar Indonesia juga ada. Nah, seperti itu. Jadi memang secara garis besar OKOC ini seperti rumah lah ya. Rumah yang akan membawa anak-anaknya buat belajar lebih. Kalau misalnya garis besar saya bisa gambarkan seperti itulah kalau kita ada di dalam OKOC. Benar juga kita memang harus berkesinambungan nih, data dari kabupaten terus kita olah bersama menjadi rencana kerja dari provinsi seperti itu. Nah, dari inilah sebenarnya kita bisa mendekatkan diri bahkan ke pemerintah seperti yang sedang kami coba ya buat melobi Perindak di sini yang provinsi. Memang mereka kasih kami gambaran seperti ini. Kalau mau bikin bazar, mau nggak coba ambil? Tapi kami mau lihat dulu nih. Misal nih, saya coba kemarin ngobrol sama Pak Zini, saya bilang, saya lihat dari 2 kabupaten, Lampung Utara dan Lampung Tengah, itu Masya Allah, mereka secara terlintas saja, saya memang belum terlalu masuk, saya bilang, tapi mereka punya potensial buat bisa diserahkan tanggung jawab buat melaksanakan Pasar Rebo ini. Nah, bahkan mereka juga bilang, kami akan, kalau memang bisa, ini akan diserahkan ke wadah komunitas ini sampai memilih tempat. Seperti yang kita suka ragukan, kalau cuma di dinas nanti nggak ada yang beli nih gitu loh. Nah, jadi pelaku pasar lah yang pelaku usaha inilah yang tahu di mana sih market yang bisa menjual seperti itu. Nah, memang akhirnya kita harus bersama-sama buat
menggerakkan komunitas kita ini. Nah, begitu Bu Sri, Mbak Ida, Mbak Febri, dan teman-teman yang lain, kalau penjelasan secara garis besar lah ini. Oke. Terima kasih Uni. Terima kasih Uni. Ya. Jadi progres ke depannya bagus ya. Harapannya ke depan semua produk-produk UKM yang tergabung di OKOC itu bisa lebih dikenal, lebih cepat mendapatkan pasar. Nanti akan dicoba ya Mas Febri ya untuk pasar Rebonya ya. Siap, insya Allah, insya Allah. Ya, Oh, ya. karena Mas Febri, ya boleh. Ini silakan. Satu lagi, kita di provinsi ini ada satu koperasi yang kita namakan Sai Sakai Sambayan. Nah, ini juga akan menjadi, kita nggak perlu tunggu ada dari koperasi dari dinas yang akan membawa, kita nggak planning dari OKOC sendiri itu yang akan juga menjadikan koperasi Sai Sakai Sambayan ini menjadi koperasi semua para anggota dari kita. Nah, jadi prosesnya seperti marketplace, seperti yang Pak Febri bilang tadi kan, kalau di daerah di wilayah ada. Nah, nanti dari wilayah tadi, misalnya dengan ketua koperasi bisa Pak, ini produk-produk ini yang bisa dibawa ke atas seperti itu. Nah, itu juga. Jadi memang harus kita sama-sama berkesinambungan nih Pak Febri. Iya, betul. Ya, Bu Sri. Ya. Jadi itu ya Mas Febri ya, koperasi. Mas Febri juga ada di koperasi, kita juga ada di koperasi, dan ternyata OKOC juga ada koperasi ya. Mudah-mudahan bisa bersinergi lah ya semua. Mas Febri. Ya, betul. Oke, Bu Sri dulu dilanjut deh gimana? Jadi tadi menanggapi terkait dengan pasar, ada pasar modern ya. Kita langsung ke bincang ya sambil ngobrol ya. Betul. Sesi tanya jawab ya, mungkin ada Bu Nur, lalu ada Mbak Astrid, halo Mbak. Mbak Langsing. Maaf Bu Sri nanti kalau yang ada yang mau tanya, saya silakan hand aja tangannya. Biar nanti enak soalnya suaranya nggak itu. Ya, Ibu Nur yang sudah angkat tangan duluan, silakan Ibu Nur. Ibu Nur, nanti saya buka dulu. Ya. Makan dulu. Ibu Nur, silakan Ibu Nur. Tuh. Ibu Nur, silakan. Sudah masuk suaranya? Sudah Ibu. Iya, untuk kesingkatannya, untuk kawan-kawan semua, sepertinya produknya kebanyakan kuliner ya. Iya. Ya, saya ini produknya sebenarnya melayani jasa ya. Oh, boleh tahu jasa apa ya, Bu? Menjahit. Jadi kita produksi baju sesuai dengan pesanan. Ya. Kira-kira produk apa yang bisa kami ikutkan di kelompok UMKM kita ini? Produk apa yang bisa diikutkan dalam event-event yang diadakan oleh OKOC ya, Bu ya? Kemarin saya sempat ikut itu buat nanti seperti itu ya. Kira-kira gitu. Kita ada bisa bukan kuliner. Kemudian kami apa ya? Melaksanakan pelatihan. Mungkin ke depannya harapannya ada melaksanakan program pelatihan untuk
masyarakat di sekitar kami seperti itu. Ya. Itu aja pertanyaannya Ibu Nur. Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaannya Ibu untuk Uni Pipin atau untuk Mas Febri nih? Atau untuk Bu Ida? Silakan, Sep. Wah, langsung ke Uni Pipin aja ya, yang kasih jawaban ya. Uni, silakan Uni. Iya. Baik, benar. Konveksi ya seperti jasa yang kelihatannya adalah seperti nih, saya mau ngerjain apa ya, gabung di OKOC apa nih, seperti itu kan. Sebenarnya tuh sangat bagus Ibu. Kenapa? Bahkan ini adalah suatu kegiatan yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Sama seperti Ibu bilang tadi, mungkin bisa dijadikan dimasukkan ke dalam agenda, dalam rencana kerja dari kabupaten bahwa akan diadakan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan menjahit. Pelatihan menjahit ya. Pelatihan menjahit itu beberapa dari mungkin anak-anak yang remaja lah ya, remaja yang putus sekolah atau apa. Nah, lebih ke arah sana, mendidik mereka buat punya usaha sendiri. Konveksi juga sangat bagus peluangnya gitu kan ya. Bahkan misal mereka dengan dasar yang ada dengan konveksi tadi, mereka punya skill nih. Setelah punya skill, para pengurus harian, kan ini anak-anak yang sudah punya skill. Ibu, kita bikin program pelatihan untuk menjahit. Sudah selesai nih mereka. Setelah itu ada program mereka mau ujian, misalnya ujian seperti uji kompetisi, kan itu juga ada Bu, uji kompetisi untuk menjahit. Nah, perannya pengurus adalah mencarikan mungkin di wilayah nggak ada, tapi nanti bisa kontak ke provinsi. Ada nggak nih uji kompetisi untuk untuk menjahit ke dalam pemerintah? Itu pasti ada Ibu, gitu loh. Sampai mereka bisa. Dari ini mereka akan jadi punya cikal bakal. Itu satu buat mengambil peluang membentuk para pemuda-pemuda kita buat bekerja atau berusaha di konveksi, malahan nanti bisa mendesain. Nah, untuk peluang Ibu sendiri juga bisa. Kenapa? Dari OKOC, Ibu bisa misal gini, dari pengurus dari wilayah kabupaten nih ya, mungkin ini kecil-kecil sebenarnya. Pengurus harian itu bilang mungkin ketika kita sudah dekat dengan dinas atau apa, ada satu proyek pembuatan baju seragam, ya kan? Tapi itu harus secara tender. OKOC bisa masuk seperti itu. Kadang sendiri nggak bisa nih Bu, tapi bisa dari pengurus harian itu bisa melakukan informasi nih, ada tender untuk pakaian. Wilayah itu akan melihat. Nah, seperti data tadi yang Mas Febri buat tuh bagus banget ya, Masya Allah. Jadi kita nggak perlu lagi tanya-tanya. Ini siapa yang konveksi, siapa yang ini, langsung aja bisa langsung, tidak perlu waste time untuk di grup ditanyakan terus berizin apa tidak. Itu data itu benar-benar bagus lah gitu ya. Awal dari kita bergerak itu data. Nah, ada nanti kita jalan. Iya. Produk Ibu, iya, konveksi, menjahit atau apapun bisa ikut Bu, bahkan bisa ikut tender. Tender baju seragam itu bisa. Saya baru juga dengar ini Deandra ya, kalau nggak salah Batik Deandra. Itu ternyata yang membesarkan batik itu adalah Dinas Koperasi, seperti itu. Padahal akhirnya desain dari mereka dipakai buat semua dari PNS di Bandar Lampung. Nah itu kan satu, jadi ada dua. Ibu membuka peluang change buat peluang pekerjaan, sementara kalau produk Ibu sendiri bergabung dengan pengurus harian itu bisa menangkap peluang seperti yaitu tadi tender, itu bisa. Nah, seperti itu Ibu. Ya. Gimana Ibu Nur? Terima kasih. Ya, sudah ini ya, sudah sampai ya pemahamannya ya.
Jadi nanti ketika memang ada tender dan ini kan sudah didata oleh Porda per masing-masing unit kegiatannya. Ada yang kuliner, ada yang konveksi kan. Nah, nanti dibantu oleh Porda untuk lebih mengkoordinir lagi ya Bu Pipin ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kemajuan daripada usaha anggota OKOC. Gitu Bu Uni Pipin? Benar sekali Bu Fer. Gimana Mas Febri, ada yang mau ditambahkan? Oke, gini Bu Nur, kalau menurut saya itu bagus ya Bu Nur ya. Nanti gini, kita juga banyak kok nanti dengan ini kan nanti contohnya gini, kita juga pengen memanfaatkan potensi lokal yang ada di tempat kita. Contohnya kita pengen punya baju OKOC untuk Lampung Utara nih, kan seperti itu. Nah, bisa nanti kan kalau kira-kira sampel dari Bu Nur nanti seperti apa? Mohon maaf, nama jahitnya apa ya Bu Nur? Brandnya? Atu Fashion. Apa? Oke. Apa Ibu? Atu Fashion ya? Ya, nanti bisa teman-teman terkait apa nih, terkait seragam, terkait apa, kalau bisa potensi lokal yang ada di daerah kita dulu yang kita berdayakan. Nah, itu yang paling terpenting. Jadi itu namanya kita bisa saling bersinergi. Insya Allah Bu Nur tetap semangat ke depannya, kita sama-sama bergotong royong untuk memajukan apa yang kita miliki yang ada di dalam di khususnya di Lampung Utara ini. Salah satunya Bu Nur tetap koordinasi, kuatkan kualitas dari jahitnya, kemudian nanti kalau bicara nanti income atau outputnya nanti kita bisa atur, karena apa, tujuan dari OKOC Lampuran ini khususnya adalah untuk menciptakan sumber daya lokal yang bisa bermanfaat untuk lokal itu sendiri. Jadi kita nggak kemana-mana dulu. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih semuanya. Gimana yang lain? Ibu Ida, pasal tambahan Ibu Ida. Iya, Bu Ida. Oke, Bu Nur. Jadi tadi pertanyaannya apa sih yang mau dilakukan dari kan kalau Bu Nur kan tadi bilangnya kan kalau menjahit itu kan jasa. Jadi pengennya gimana sih, apa sih yang mau ditonjolkan dari jasa menjahit ini? Ini sih sedikit gambaran dari saya ya. Jadi sebenarnya kayak jasa menjahit itu kan sebenarnya peluangnya itu sangat banyak. Yang pertama dia menjual jasanya, yang kedua dia juga bisa menciptakan satu produk. Jadi Ibu kan menciptakan satu produk itu juga dapat menghasilkan brand terhadap jasa menjahitnya Ibu. Jadi misalnya Ibu menciptakan satu produk kebaya misalnya. Nah, kebaya ini Ibu promokan detailnya seperti ini dengan brandnya Ibu. Nah, terus itu Ibu juga mempromokan bahwa Ibu juga punya LPK-nya ini. Jadi Ibu dapatnya double. Ibu dapat Ibu bisa menjual produk unggulan Ibu bisa terima pesanan dan juga menerima murid-murid baru di LPK Ibu. Itu sih kalau masukan dari saya. Terima kasih. Ada Pak Salan barusan gabung dari PMKM ya. Ibu Uni Pipin, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan, Pak? Silakan. Pak Sahlan ya, Ibu. Selamat datang Pak Sahlan. Selamat datang. Salam kenal semua. Ya, Pak Sahlan. Lanjut aja, dengerin dulu. Nyimak dulu. Mungkin Mbak Astrid. Mbak Astrid. Silakan Mbak. Dari tadi raise hand ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Halo Umi Pipin. Semangatnya Mbak Astrid kerasa sampai di sini loh. Saya tadi belum mulai saya sudah klik Bon. Katanya di waktunya ada pelanggan, jadi saya sedikit pending dulu ngelayanin pelanggan dulu gitu. Mohon maaf ya. Ya Allah, luar biasa. Salam kenal nih buat teman-teman OKOC di Lampung Utara. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya Bun.
Karena kalau nggak kenal kan nanti susah gitu mau promosinya. Tak kenal maka tak sayang ya, Bun. Iya. Nama saya itu Astrid. Saya itu punya usaha di bidang kami itu bikin kafe, namanya Cafe Ruby, lokasinya di Proximal. Kemudian dari bapak mertua saya itu juga memproduksi kopi Mas Rasri. Kemudian dari mbak saya itu memproduksi es krim loli karomah, gitulah ceritanya, Bun. Jadi saya senang sekali bisa bergabung di OKOC Lampung Utara ini. Jadi selain saya juga bertindak sebagai pelaku usaha, saya itu juga bergerak di marketing, Bu. Jadi kan kalau produk-produk ini memang harus dikenal dengan orang-orang di seluruh Indonesia, nasional, internasional lah kalau bisa ini produk-produk UMKM ini. Jadi saya gimana ya? Yang pertama sih ingin terima kasih ya sama teman-teman. Jadi grogi, saya benar-benar grogi. Maaf ya Bu semuanya. Nggak usah grogi, Mbak Astrid. Nanti kalau grogi produknya susah dipasarkan loh. Gitu. PD-nya harus kenceng lah, biar omsetnya juga kenceng. Ya Uni ya, begitu ya Uni. Tapi kayaknya Mbak Astrid ini groginya karena rasa semangatnya yang menggebu. Jadi apa yang mau Bu Ida dibuat sambil ngomong sambil jualan dia. Itu sepertinya yang kita semua emak-emak ini sambil ngomong, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, sambil jualan juga ya Bun ya. Iya. Karena harus tangguh ya Mbak Astrid. Iya benar. Jadi gini Bun, saya kan belum lama ini ikut pelatihan tentang digital marketing, khususnya untuk Shopee dan Tokopedia ini. Nah kebetulan kan saya juga punya produk, tapi secara garis besar produk saya ini kan tidak bisa dikirim ke seluruh Indonesia karena keterbatasan tahan lama atau tidaknya. Oleh karena itu kan saya berusaha untuk memasarkan produk-produk yang bisa bertahan lama dan bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Salah satunya itu saya membuat toko online di Shopee dan Tokopedia itu untuk memasarkan produk kopi herbal dari bapak mertua saya. Nah, kalau toko ini kan isinya cuma satu, kayaknya lucu ya Bun ya. Jadi saya gimana nih kalau seumpamanya saya berinisiatif untuk mengundang rekan-rekan para UMKM yang punya produk yang bisa tahan lama, nanti bisa dikirim gambar kemudian deskripsinya untuk dimasukkan ke toko saya. Ketika ada orderan kan nanti bisa langsung dikirim, saya bisa mengambil produk itu dari teman-teman pelaku UMKM di Lampung Utara itu, Bun. Gimana kira-kira apakah tanggapannya dari teman-teman gimana lah atas ide yang tercuat secara tiba-tiba ilham muncul di malam hari gitu. Silakan Uni. Ini semua sepertinya langsung tertuju kepada Uni Pipin ya. Iya, sebenarnya bisa dibantu semua juga nggak apa-apa gitu ya. Benar sekali. Jadi ya itu tadi seperti kita sukses bersama itu jauh lebih bagus daripada sukses sendirian. Nah itu tarik-tarikan gitu kan ya, tarik-tarikan. Jadi proses tarik-tarikan itulah silaturahmi dari komunitas harusnya seperti itu. Jadi memang bagus sekali memang untuk membuka toko di mana di dalamnya itu adalah produk-produk teman-teman sendiri. Nah itu memang bagus. Saya juga di sini ada kebetulan ada Mbak Febri juga dari UKM. Saya lihat itu tokonya dia hampir sebagian besar dia punya barang-barang teman-teman di sini semua. Mau butuh cabai ada temennya, jadi semua ada. Jadi ketika saya sendiri kalau kebetulan ada teman-teman yang butuh oleh-oleh gitu ya, butuh oleh-oleh yang dari entah keluarga atau apa, saya kalau teleponin satu-satu suka nggak ingat, beneran suka nggak ingat siapa yang punya siapa gitu kan, Win.
Maaf, terus Pak Ustadz Gufron. Jadi nggak ingat. Tapi kalau misalnya di dalam satu anggota kita punya satu yang seperti Pak Febri bilang punya toko, punya gerai, itu bagus banget. Jadi kita langsung, oh saya butuh keripik nih, siapa yang punya? Oh ini ada produknya ini. Apalagi kalau makin besar, itu jadi makin bingung nih produk siapa seperti itu kan ya. Nah, ditambah lagi kalau di antar teman itu punya ya seperti tadi ya, seperti Shopee supaya Tokopedia seperti itu tuh bagus sekali. Jadi ketika kita butuh, kita tinggal lihat nih ke toko teman kita tadi gitu ya, ke toko teman tadi dia punya apa, untuk frozen apa, untuk yang bisa dikirim biasanya frozen tuh bisa tuh dikirim di antar wilayah bisa gitu kan ya. Terus itu sangat bagus, intinya tuh sangat bagus. Kenapa? Karena itu pada akhirnya akan saling berkesinambungan lagi. Nah, satu lagi yang saya sampaikan memang benar, kita harus bisa baca situasi dan sifat dari masa pembeli. Apa? Yaitu males, kadang-kadang males itu banget. Jadi kalau misalnya mereka buka, saya sendiri juga gitu. Jadi, aduh kemana nih mau nyari-nyari, buka Shopee. Terus apanya? Oh, saya mau nih, tanya teman, saya butuh ini bisa kirim nggak? Nah itu, ini perlu juga nih Mas Febri buat bisa di ide begini nih, bagus sekali Mas Febri. Iya bener Bu. Siap, Insya Allah. Jadi kedepannya Mbak Astrid, apa yang disampaikan Mbak Astrid itu ide yang sangat cemerlang, sangat bagus sekali. Itu adalah salah satu gagasan dari salah satu program dari Oke Kalam yang di Lampura. Nanti terkait apa yang menjadi gagasan dari Mbak Astrid itu bisa nanti kita tindak lanjuti bersama. Yang pasti itu suatu pemikiran yang hebat lah menurut saya untuk di saat ini. Dan insya Allah kedepannya hal yang seperti itu akan menjadikan agenda yang memang target apa yang menjadi agenda yang paling diutamakan untuk gerakan OKOC Kalam ini khususnya. Oke ini. Gimana Mbak Astrid? Mbak Astrid? Ya, sip. Sip ya, oke ya. Oke pokoknya. Oke ya. Oke. Semangat Mbak Astrid ini luar biasa. Ada Mas Gozali ya baru gabung. Ini milenial Uni. Silakan Mas Gozali jika ada yang ingin disampaikan. Agaknya Bang Goza, Bang Alinya belum 100% ya? Masih itu dia. 100%. Perlu air mineral 212 kayaknya ya. Iya. Di OKOC ada air mineral 212 loh. Teh Ana, ada yang mau diceritakan, mungkin pengen curhat, itu nggak apa-apa lah sama Uni. Jadi bahan bisa menjadi PR Uni ke depan kita ketika ngobrolnya dengan yang di atas. Ya, PR bareng-bareng lah ya. Karena saya juga sebenarnya banyak nih Uni mau curhatnya. Ya karena bisa cerita pengalaman-pengalaman yang kemarin, terus itu keluhannya, terus solusinya gimana gitu. Biar kita sama-sama tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Kedengeran, Kana silakan. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pipin, salam kenal semuanya. Salam kenal. Ana Elsa, nama online-nya ya. Nama tokonya, nama UMKM-nya Elsa Handicraft. Produk saya bukan kuliner, Uni. Kebetulan saya produknya craft dari bahan rasfur, bulu rasfur, seperti karpet gitu, Uni. Tadi kayaknya saya dengar pembicaranya dari Bang Febri mau memasukkan produk ke dinas koperasi ya, ke outlet yang ada di Payan Mas itu, nggak salah ya?
Rencana Bu, masih rencana kalau masih setujuin. Waktu itu tahun 2020, 2020 lah kalau nggak salah ya. Itu saya diamanahkan dari Dinas Koperasi buat mengelola itu. Nah, itu Jadi, cocok. Kawan-kawan untuk produksi di outlet UP2K namanya. Tapi alhamdulillah nggak berjalan, Mas. Karena sepi bener di situ. Kolaborasi dari Dinas Pariwisata juga kurang. Terus ditambah waktu itu lagi pandemi ya, lagi sepi-sepinya. Yang saya prihatinkan itu tuh produk kawan itu malah jadi terbengkalai, jadi nggak keurus, malah ada yang hilang, terus ada yang kebeli tapi uang nggak sampai. Nah itu yang PR kita itu di situ. Akhirnya saya suruh kawan-kawan untuk ambil lagi produk-produk di situ, karena saya juga nggak bisa 24 jam nungguin outletnya. Saya udah ajak kawan-kawan untuk gantian bergilir jaga, tapi ternyata nggak efektif karena mereka juga punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi misalnya mau coba di situ disurvei dulu aja lagi. Terakhir saya datang itu ya kemarin lah, itu sepi bener. Dan barang-barang kawan-kawan udah banyak yang sudah diambil. Cuman itu aja masukan saya aja ya. Misal mau masukkan produk ke kios UP2K. Jadi minta Dinas Koperasi kolaborasi sama Dinas Pariwisata untuk menyiarkan atau yang membantu untuk iklankan kalau lewat radio atau lewat instansi-instansi gitu untuk ayo belanja ke situ gitu. Jadi ya kita nggak dibuat capek sendiri. Ya. Masukan dikit aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas Febri ya. Jadi memang kemarin itu dari pelaku UMKM dari komunitas, salah satu komunitas memang sudah pernah ada outlet yang memang disediakan oleh Dinas Koperasi untuk diisi oleh produk-produk UMKM. Hanya saja yaitu tadi kurang efektif ya, karena intervensi atau tekanan dari dinas itu kurang ya. Mungkin kalau misalnya Uni ya ada sedikit penekanan kepada pemerintah daerah agar membeli produknya setiap hari tertentu, mungkin cepat laku ya. Jadi di situ hanya sekedar pajang barang lalu Bisa dipakai tiba-tiba Undang-Undang Cipta Kerja loh. Nah, gitu ya Pak Salannya. Iyalah. Nah, buat jadi apa? mungkin Mereka yang bentuk Undang-Undang Cipta Kerja itu, ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 itu kan juga bisa dipakai. Buat apa mereka ngomong? Mereka cuma bisa ngomong pemerintah ngedukung UMKM, pemerintah bisa ngebantu UMKM, ada undang-undangnya. Buat apa undang-undang itu kalau nggak bisa dipakai? Kan Bapeda kemarin udah dipojokin pakai Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 92 sampai ke 96 tuh. Itu kan ada semua. Yang pastinya sudah pernah disampaikan ke Pemda. Nggak usah yang kita muluk-muluk sana sini dulu lah. Yang penting pemerintah setempat itu bisa beli produk dari UMKM di daerahnya masing-masing. Ya. Itu aja dulu yang dicecer. Gimana cara bisa nyecer mereka ke situ dulu? Ya. Kalau mereka sendiri nggak bisa bergerak kan susah kita. Iya. Ini tugas ketua PMKM juga ya sebenarnya. Sudah sering mungkin kalau bisa berkolaborasi dengan Kordanya OKOC yang di Lampung Utara nanti ya ke depannya mungkin untuk rencana outlet yang di dekat Payan itu ke depannya kalau ada kolaborasi mungkin dia lebih maksimal lagi
Saya rasa sih seperti itu ya Uni ya. Ya Mas Febri. Ya. Kalau untuk outlet kan kita udah pernah sering coba sih outlet itu. Ya, tapi maksudnya gini ya, sudah kali mungkin kedua kan kita coba untuk outlet, bahkan sampai sekarang juga masih ada beberapa teman-teman yang ninggalin produknya untuk di situ, untuk ke kios di Payan ya. Ya, jadi ya mungkin tapi nyatanya kedepannya kan ya nggak ada. Iya, tindak lanjut dari pemerintah itu dulu. Makin siang makin seru ya. Tindak lanjut ini Mas Febri. Ya, siap. Aku tanggapan dulu Bu ya. Ya. Kepojokin. Oke Pak Sahlan, assalamualaikum, salam kenal Bang Sahlan deh aku manggilnya. Salam kenal Bang Sahlan. Ya, apa yang menjadi tadi Bang Sahlan sampaikan itu benar-benar saya sangat setuju banget. Jadi ada sebuah dasar hukum yang kuat di mana memang yang disampaikan Pak Sahlan tadi bisa sangat membantu jika itu terlaksana dengan baik di pemerintahan kita. Tapi gini, menurut saya Bang Sahlan itu hal yang Bang Sahlan sampaikan itu akan menjadi pembahasan kita inti ya kan nanti ke depannya di saat kita ngobrol santai sambil ngopi dan sebagainya, supaya apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ataupun sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa terimplementasi ke lapangan. Begitu ya Bang Sahlan ya. Nah, terus terkait outlet, mungkin jika memang kita tidak harus berpangku tangan dengan pemerintah sepusat atau setempat, kita bisa kok suatu saat itu bergotong royong membuat outlet sendiri atas branded OKOC Kalam, Lampung Utara, di tempat di mana dengan manajemen yang baik, kan seperti itu. Intinya adalah produk kita, keluarga besar OKOC Kalam Lampung Utara ini bisa bersatu menciptakan produk unggulan yang potensi lokal yang bisa menciptakan output, menghasilkan ekonomi yang baik. Begitu. Intinya nggak harus kita bersandar ke daerah setempat ataupun apa. Kalau kita mampu mandiri, why not? Apa salahnya? Tapi yang terkait undang-undang dari Bang Sahlan sampaikan itu saya sangat mendukung sekali kalau itu kita bicarakan audiensi dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih Bang Sahlan masukannya. Itu udah sering sih dimasukin. Bentar aku cari sih data-datanya ya. Siap. Cari datanya ya. Oh, Bang Sahlan keren bener nih. Macu adrenalin Umi Pipin. Uni Pipin silakan Uni. Uni silakan Uni. Saya hanya menambahkan dan mensupport tadi yang Pak Sahlan sampaikan, terus juga Bu Ana masukan atau keluhan dari Bu Ana, ini benar-benar menjadi PR OKOC Kalam secara luas. Nah inilah kenapa, karena ya tadi UMKM itu pelaku usaha, pada dasarnya dia hanya bisa membuat. Kalau kemampuan dia membuat, disuruh mikir lagi buat jadi marketing, habis itu bikin desain, benar nggak jalan benar. Jadi inilah kenapa OOK ini kita adakan. Memang pada akhirnya ini adalah memang kerja sosial. Kerja sosial inilah yang akan membuat kita mau ke pemerintah. Kalau sendiri pelaku usaha, pemerintah nggak didengar sama dia Bu, nggak didengar. Tapi kalau OKOC Kalam, secara komunitas kita datang, yuk kalian punya acara nih, kalian punya misalnya ada oleh-oleh nih, gitu ya, ada oleh-oleh kayak kemarin saya ngobrol sama Mbak Ida, saya punya kondisi saya harus ada tamu, saya mau minta nih hamper dari UMKM kita, ternyata Masya Allah mereka lihat bagus. Nah itu memang tugas kita nih, si wadah tadi, orang yang berkecimpung di dalam wadah komunitas ini memang pada akhirnya selain kadang-kadang dia punya produk, harus meninggalkan produknya buat membina produk teman-teman yang lain. Itu banget ya. Itu benar. Gitu, itu benar. Nah, itu satu. Jadi memang kalau tidak secara wadah, secara komunitas, kita datang ke pemerintahan itu nol besar. Mau pakai peraturan apapun mereka Masya Allah tidak akan didengar. Jadi memang kita sebagai orang-orang pengurus harian, pengurus mana aja, itu yang akan datang ke dinas. Kita yang datang,
kami punya minta dong, misalnya ada apa namanya, kalian mau beli, kita nggak bisa paksa nih, beli dong, nggak bisa. Tapi berdasarkan dari aturan tadi yang kata Pak Sahlan sampaikan, ini ada peraturan gini-gini, mungkin kita jadi bisa tumburkan mereka. Seperti apa? Kami punya, Anda punya tamu, kami yang makan suplai. Punya tamu untuk masalah oleh-olehnya, Pak Febri yang akan ambil, negosiasi dengan mereka, ambil, oke kalau yang akan tackle ini, gitu loh. Tapi produk yang akan keluar otomatis itu harus diedukasi dulu. Siapa yang punya tugas edukasi? Lagi-lagi pengurus yang akan mensortir pengurus. Nggak mungkin dong, orang dinas juga nggak mau tamunya bagus-bagus, kenapa nggak dia beli aja di Yen-Yen? Semua sudah terpacking bagus seperti itu, tidak terini. Nah, itu memang jadi tugas kita. Nah, satu lagi seperti yang Mbak Ana bilang, keluhkan untuk masalah kita dikasih oleh fasilitas koperasi buat satu gerai. Mohon maaf, kadang-kadang koperasi punya dinas itu dia punya program mendekat membina UKM. Ini saya kasih akhirnya mereka bilang gini, saya kasih lokasi, UKM-nya nggak mau kelola, gitu kan ya. Kelola mereka. Akhirnya gini, yang penting mereka sudah lepas dong kewajiban mereka membina, katanya kasih tempat, mereka nggak bisa jualan seperti itu. Lagi-lagi ketika orang per orang pelaku usaha langsung berhadapan, itulah yang tidak bisa di maintenance. Kenapa? Karena akhirnya mana mau dibuat, mau dagang, mau bikin produknya lebih bagus, mau ngurus surat perizinan, mana yang lebih ini. Nah, disinilah OJOJ Kalam itu punya divisi marketing. Mungkin ini jadi bisa para pemuda ya milenial. Nah, ini peran ini nih Mbak Mas Febri yang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena banyak teman-teman kita ini mungkin kita dapat tempat dari dinas, yang kelola siapa? OJOJ yang kelola. Siapa yang bertugas? Kita hire. Berapa persen dari ini? Oh Bu, nanti gajinya gimana? Ambil dari situ gitu. Nah, itulah memanage dari yang pengurus harian bisa dilakukan. Itu baru bisa. Tapi kalau sendiri-sendiri dinas punya mau bikin peraturan kayak apa, kalau kita perannya satu-satu nggak bisa. Itu saya tambahkan itu aja. Oke. Jadi kalau kita ngobrolin, saya boleh ngomong ya? Boleh, silakan Mbak Ida, silakan. Ya, jadi kalau kita ngobrolin tadi yang Uni Pipin sampein, jadi kalau kita ini produksi, terus siapa yang marketingin, terus kita juga, itu nggak akan pernah jalan. Ya, saya setuju banget itu nih. Mungkin itu yang jadi koreksi yang kemarin, kenapa bisa tokonya nggak berjalan dengan lancar, karena kita yang produksi, kita juga yang marketingin. Nah, sebaiknya memang seharusnya kita UMKM ini memiliki tim. Jadi kalau pelaku UMKM-nya adalah orang-orang yang memproduksi, juga bisa membentuk tim marketing dalam pemasaran produk-produk UMKM. Nah, untuk gajinya itu nanti kita sebagai pelaku UMKM itu yang harus kita pelajari, PPh-nya ya, Uni yang benar ya. Jadi perhitungan dari modal, ambil keuntungannya berapa, biaya untuk pegawainya berapa, nah itu nanti akan menentukan kita akan kasih gaji berapa ke pelaku marketingnya itu, tim marketingnya. Kemarin tadi kalau lebih apa begitu kalau dari saya, maka kita butuh sangat bagus untuk bekerja sama dengan tim-tim milenial. Mungkin kita bisa sebagai tim produksi, tim milenial ini yang masih pemikirannya masih fresh ini yang bisa bantu marketingnya. Jadi tim marketingnya. Begitu aja dari saya. Iya. Terima kasih. maunya dia nggak bisa Ada yang mau menambahkan yang lain? di atas itu. Pasalan mungkin. Pasalan ini kalau untuk undang-undang memang hafal ya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja nih, pasal 96. Pengelolaan terpadu usaha mikro Pasalan kecil. bisa tunjukin nggak videonya? Iya. Waduh, kan sambil baca nih. Sambil baca nih. Bentar. Lagi di kamar. Aku cek di ini. Kayak apa namanya yang di copy udah pada nggak ada sih, ada ini catatan yang di buku.
pasal di pasal 96 Undang-Undang Cipta Kerja. Itu pasal di ayat 1, pemerintah pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu. Di situ aja kita sudah bisa tuh mampu untuk ngambil apa namanya tindakan biar mereka bisa pakai barang-barang dari UMKM setempat. Kalau di ayat 6-nya lagi malah seharusnya pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia serta anggaran itu untuk UMKM itu seharusnya memang ada khusus. Sudah beberapa kali sih kalau pertemuan untuk dengan Pemda, Bapeda, dengan Dinas Koperasi itu disampaikan juga. Kalau memang undang-undang RUU Cipta Kerja dipakai, sudah bisa dipakai, kenapa nggak dipakai itu dulu? Cuman ya sampai saat ini ya belum ada jawaban apa-apa gimananya itu belum ada semua. Itu undang-undang Cipta Kerja banyak loh yang bisa dipakai untuk UMKM itu. Dari pasal Masih tunggu ya. pasal 6, pasal 95, 96. Itu kan banyak tuh. Ya. Jadi intinya bahkan pendataan UMKM itu memang seharusnya tugas dari pemerintah, bukan dari kita. Itu mereka yang memfasilitasi semuanya. ya. Tapi kadang kita menjadi objeknya ya Uni ya. Pelakunya menjadi objek. Nah, itu akan menjadi PR kita bersama ya. Memang kenyataan yang ada di lapangan memang ya seperti itu. Walaupun kita sudah pegang undang-undang itu, tapi ketika kita maju sendiri itu maka dia mental ya Uni ya. Mungkin gini Bu Saya, ya Bu Uni pasalan ya. Sedikit tambahkan saja. Mungkin nanti strategi kita adalah kita matangkan dulu komunitas yang ada dalam diri kita. Kita memiliki data yang akurat, data dari jenis usaha, data dari perizinan setiap jenis usaha yang kita miliki, data UMKM. Nah, di saat kita kemudian kita lakukan audiensi kepada pihak-pihak yang terkait. Bahasa kasarnya seperti ini. Ini kita punya UMKM nih ada 100 nih mau digimanain nih kan begitu tuh. Datanya sudah akurat kita pegang kok gitu dengan segala produk yang ada dan memang mereka sangat potensial. Pertanyaannya kita datang audiensi itu adalah ini kita sudah memiliki data yang akurat, yang kuat, komunitas kita secara mandiri juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian monggo kira-kira kontribusi apa nih dari pemerintah yang akan diberikan kepada kita? Tapi begini Bang Febri, gimana Bang Febri? Siap. Apa namanya? Kita untuk validasi itu semuanya mesti PIRT segala macam itu, AKI segala macam itu kita ini dipersulit. Masalahnya betul. Kalau kita nggak mulai dari semuanya dari awal untuk nembak pemerintah itu ya nggak bakal bisa kita berjalan. Betul. Kalau kita mau jalanin sekarang PIRT aja. Terkadang mereka yang menunda-nunda. ya benar masalah. Free dari mereka free dari mereka. Kadang kita mau bayar mereka nggak ngasih. Nah, jangan ditunda-tunda dong. Iya betul. Nah, maka kalau itu kita nggak tembaknya dari sekarang, gimana bisa kita mau untuk validasi? Iya. Sudah ada kebijakan baru ya, kalau memang seperti itu. Iya benar Pak Salan. Saya juga ngalamin itu kok Pak Salan. Saya dari beberapa bulan yang pun ngalamin itu. Nah maka dari itu atas dasar komunitas kita di saat nanti sudah terbentuk valid, akurat, manajemen yang baik, data yang akurat, kita datang itu kita mencoba lagi. Kita datang mencoba lagi, kita audiensi dengan membawa berkas, dengan membawa data. Kan seperti itu. Syukur-syukur Allah membuka pintu hati mereka semua, kan gitu loh. Dengan doa-doa kita semua. Kan mungkin seperti itu. Tidaknya kita lebih baik mencoba, tapi kita tidak harus putus asa, walaupun keadaannya seperti ini di dalam kelembagaan ataupun kedinasan di tempat kita. Karena konteksnya adalah, oke, OJK apa bentuknya kita harus mampu dalam kemandirian. Insya Allah kok. Karena apa sih usaha juga usaha kita kok kan gitu loh. Hasilnya buat kita kan gitu. Dengan kebersamaan ini tapi kita mencapai untuk
yang sampaikan Ibu Pipi tadi, ibaratnya sejahtera, yuk kita sejahtera bersama, itu konteksnya. Tapi apa yang menjadi Pak Sahlan tadi sampaikan, itu akan menjadi agenda kita, ya mungkin Pak Sahlan dengan saya nanti audiensi dengan data yang akurat, dengan data yang kuat, kita datang nanti ke dinas terkait. Siap Pak Sahlan ya? Siap lah. Amin, amin. Uni Pipin mau live sejenak, boleh Uni, silakan nanti kembali Ya, lagi. terima kasih banyak. Ya. Terus mungkin teman-teman ajakan sebenarnya mudah-mudahan untuk besok kita ada Zoom pelatihan, mudah-mudahan dari Lampura nanti bisa banyak hadir, bukan cuma 5 atau 6, mudah-mudahan bisa ikut masuk semua. Terus mungkin buat KSB yang ada, kami sedang jadwal ya, mungkin kita bisa Pak Aris nanti yang dari provinsi mau adakan Zoom buat kita, tapi saya belum tahu apa untuk menyikapi besok. Kenapa? Karena pelatihan besok itu kerja bareng kita, gitu, kerja bareng kita sebenarnya. Sukses tidaknya memang dari kita semua. Betul. Ini terkait dengan KSB ya Uni ya. Berapa kali saya sudah sampaikan, mungkin Mas Febri, ini kan banyak generasi milenial ya, monggo silahkan, nanti saya bantu Tururi Handayani Uni. Sebelum SK itu dibuat, lebih baik saya sampaikan sekarang, jangan sampai nanti SK-nya sudah keluar buser, kenapa gitu ya. Dari kemarin saya sudah sampaikan ke Uni, ke Mas Febri, monggo silahkan, nanti saya ada rekomendasi banyak milenial yang keren-keren di sini ya, yang kerjanya oke. Nanti saya cukup Tuturi Handayani, Uni. Benar, benar. Saya juga mensupport sekali buat OKOC ini, bagus sekali kalau memang dimulai oleh para pemuda-pemuda. Benar. Ya, betul itu Uni. Ya. Karena zamannya jadi akan berbeda. Benar, itu berbeda. Kita yang mak-mak cuman benar support dorong, support doa gitu seperti itu. Betul, Uni. Saya juga memang dalam perencanaan juga mencari di provinsi juga saya sedang ayo dong supaya saya cepetan lengser kalau begini. Dan itu untuk Korda daerah, Korda provinsi itu tidak menutup kemungkinan hanya jadi jangan kita yang provinsi Korda hanya akan diisi oleh orang-orang yang ada di Bandar Lampung, enggak. Jadi nanti juga akan terlihat oleh pusat mana yang aktif, itu akan artinya siapa tahu Kordanya mungkin Febri yang Kordanya, terus sekretarisnya dari Lampung mana, nah itu jauh lebih bagus. Saya juga menyarankan support sekali untuk yang muda-muda itu diajak, direkrut karena pemikiran mereka sangat fresh itu. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon izin dulu. Terima kasih sudah diajak buat bergabung. Saya Lampura top banget, saya dari awal ngeliat top banget gitu kan, seneng liatnya gitu kan, dari mulai pendataan, dari mulai apa gitu kan. Itu Kordanya Uni itu, Kordanya yang IT-nya oke banget ya. Dia sebenarnya langsung kirim Google Form, langsung diisi, udah beres dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, jadi, benar. Nah, itulah manfaat kita regenerasi, Bu. Jadi, ya betul. Nah, kalau mama ini dibuat kami produksi deh kalau belum bisa ini. Tuturi Handayani. Oke, assalamualaikum buat semua. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Uni ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Uni. Uni hati dulu. Oke, tahan dulu Uni. Kita foto dulu bersama sama Uni. Belum screen gitu. Video ucapan dulu dong untuk itu. Tugas. Mumpung masih ada Uninya. Kita hidupkan semua videonya ya. Teman-teman, jadi kita punya tugas yang mau kita setor ke pusat, nanti kita bikin video sama-sama, tolong videonya dibuka ya, jangan di silent. Suaranya juga dibuka karena kita bakal sama-sama mengeluarkan satu suara. Oke, suaranya. Tunggu bentar Uni ya, bentar. Oke, suaranya dihidupin teman-teman. Mbak Dea, BM Simat Harapan Mandiri belum buka. Mbak Wilda bisa ikut bergabung ya. Dibuka videonya dan suaranya jangan di silent. Mbak Din, produknya oke banget Mbak Din. Mbak Din ini Uni mau gabung di OKOC yang di Jakarta maksudnya Uni.
dengan Kalam. Iya, dia domisilinya di Jakarta. Tinggal siapa lagi? Bu Dien. Udah semua tinggal dibuka. Wilda sama Mbak Dien ini suaranya. Oke. Oke. Nanti. Kita ini satu suaranya apa nih, Mas Febri? Apa yang mau diucapin? Apa kira-kira apa? Dijelasin dulu rangka acaranya. Biar teman-temannya semua pada tahu. Ya silakan teman-teman. Apa Mbak Ida deh, silakan apa deh kira-kira. Kemarin tuh tugasnya gimana kemarin? Mbak Ida yang lebih paham. Jadi Mbak Ida yang lebih paham ya. Udah semua belum videonya? Sepertinya saya bantu ya sedikit. Sepertinya Mas Febri bisa sampaikan di video ini adalah OKOC Kalam Lampura punya berapa tadi 20 apa 30 40 anggota dengan beberapa dengan ininya, terus siap buat apa namanya masuk bersama dengan OKOC Kalam, seperti itu mungkin ya gambarannya. Karena memang kita ini diminta membuat bahwa Pak Sandiaga, intinya video itu adalah Pak Sandiaga itu lihat bahwa Lampung punya 15 kabupaten, punya potensial dan dalam wadah OKOC Kalam. Nah itu. Oke. Gimana kalau kita semua sama-sama pegang salah satu produk kita ya? Aduh, nggak bawa produk lagi. Nggak ada produknya. Ini deh kita nanti saya itu apa sih kita begini? OKOC Kalam untuk Lampura sukses selalu. Apa gitu? OKOC Kalam untuk Lampura sukses selalu. Ya. OKOC Kalam Lampura sukses selalu. Mungkin seperti itu ya. Oke. OKOC Kalam Lampura. Ya. Oke ya. Lampura. Oke. Bagus tuh. Oke, nanti tunggu ya. Oke. Kami dari OKOC Kalam Lampura sangat setuju sekali dengan apa yang menjadi program-program dari OKOC Kalam Indonesia. Semoga OKOC Kalam yang ada saat ini bisa tambah maju. OKOC Kalam Lampura sukses selalu. Apa kayak gitu? Diragat ya, Bu. Aku nggak bisa, Bu. Kode. 1, 2, 3. Oke. Ayo, yang kompak. Dia OKOC, bukan OCOK. Oh, OKOC. OKOC Kolam Lampura. OKOC Kalam Lampura. Oh, yang mimpin Bu Ser aja deh. Yang mimpin Bu Ser atau Bu Ida. Teksnya dibuat tuh maunya Mas Febri biar semua bisa baca. Ayo, Unipipi udah mau geser soalnya. Lagi Zoom. Oke. Atau misalnya sukses untuk OKOC Kolam Indonesia. Lampura. Oh, Oke. Oke, itu aja ya. Oke. Gimana? Oke, cocok. Jadi OKOC Lampura. Oke. Kita latihan dulu ya. Oke, latihan. OC Lampura. OC Lampura. Oke. OC Lampura. Oke. OKOC. Coba ya. ini ya? OC ya. OC. Bukannya ini. OC. Oke-nya ini ada. Oke. Oke-nya di sini di samping.
Lalu oke, Lampura, oke, dimajuin. Kita latihan ya. Siap. Oke, Lampura. Oke. Ya. Oke. Kita mulai ya. Ya, siap. Satu. Oke ya. Satu. Oke, Lampura. Oke. Oke, cukup. Oke, Lampura. Oke. Oke, Uni Pipin, terima kasih banyak Terima ya kasih, sudah Uni. hadir di sore hari ini. Terima kasih pencerahannya. Salam sehat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke Mas Febri ya. Iya. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan KSB ya. Mungkin karena kita kemarin Zoom kita bahas tentang KSB. Mungkin Mas Febri nanti bisa bekerja sama langsung dengan Ida ya. Karena saya di sini cukup mensupport dari belakang lah ya. Saya siap bantu ya, tetapi tidak untuk kepengurusan. Mungkin nanti kita bisa mulai memilih lagi karena di sini kan banyak yang tim-tim milenialnya ya, seperti ada Mbak Astrid, ada Gozali dan kawan-kawan yang lain yang masih fresh lah. Si Astrid oke ya. Kalau kayak ibu-ibu yang lagi menyusui, melahirkan, bla bla bla, itu kayaknya jadi tim produksi yang support nantinya di belakang. Cuman yang kita harapkan sekali di sini kan, di sini banyak banget nih yang masih muda-muda, yang masih semangat ya, pemikirannya masih fresh. Terima kasih Bu Nur Alvin sudah hadir ya. Salam sehat. Ya. Itu silakan, yang nanti Baida. Mungkin bisa menjadi pengurus-pengurus yang nantinya ke depannya akan luar biasa. Ya. Sebelum di SK-kan ya Mas Febri. Iya. Kita rekomendasikan banyak kok di sini, oke semua kok ya, oke OC-nya ya, yang muda-muda banyak ya. Saya tugasnya hanya sampai di ya itu tadi ya, kemarin sudah berulang kali saya sampaikan ke Mas Febri sampai mau buat grup, Mas Febri yang buat, jangan sampai nanti ada sensitif yang luar biasa ke kawan-kawan yang lain yang sudah lebih dahulu. Jadi tetap di OKOC, hanya saja untuk kepengurusan nanti kita cari banyak milenial yang memang oke seperti itu ya Mas Febri ya. Iya betul. Oke, makasih banyak Bu Ser. Terkait apa yang tadi disampaikan Bu Ser juga, insya Allah nanti ke depannya kita akan bicarakan lagi. Siapa nanti kira-kira Bu Ser ada rekomendasi siapa, nggak masalah, nanti langsung kita sampaikan ke pusat. Intinya terima kasih kepada panitia, Bu Ser, Mbak Ida, dan teman-teman semuanya yang benar-benar membuat acara ini menjadi sukses walaupun dengan konsep yang sangat sederhana. Jadi insya Allah ke depannya kita nanti akan lebih matang lagi. Mungkin kita nanti membuat kita undang kepala dinas terkait dan sebagainya dalam acara ini. Dan insya Allah nanti juga dalam waktu dekat harapan saya nanti saya pengen membuat acara kopdar. Nanti bisa di tempat saya. Kalau bertatap muka secara langsung kan enak kita bicaranya. Kan mungkin setelah SK nanti itu turun, kita akan saling silaturahmi dari secara kopdar. Sekalian kita membahas rencana-rencana program yang memang sudah disepakati dan disetujui oleh anggota semuanya. Mungkin itu aja, dan keren banget buat Mbak Ida dan Mbak Bu Ser, keren banget buat teman-teman semuanya. Sukses selalu deh buat kita semuanya. Sama-sama, sukses buat kita semua. Untuk hari ini, Mbak Dian, terima kasih ya. Jauh loh dia di Jakarta. Terima kasih ya kawan-kawan semua untuk hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Febri dan Uni Pipin, progres ke depannya seperti apa, mudah-mudahan semua segera terrealisasi rencana program-programnya dari Korda kita juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, udah cukup. Terima kasih
semuanya teman-teman. Mbak Ida, terima kasih banyak. Sukses selalu. Ya, amin. Amin. Apa nih? Oi,